Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sobat Sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Dengan tema kita kali ini membahas mengenai PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik. Langsung saja kita lanjutkan lagi ya. Ini mendengar penjelasan dari Dokter Else. Silakan dokter. Nah, ini semacam perbandingan ya. Ini adalah paru-paru yang sehat ya. Jadi kalau paru-paru kita itu sehat, bersih seperti itu ya. Jadi bentuk alveolusnya itu bulat-bulat. Kalau bisa dibilang tuh ada yang bilang seperti anggur, ada yang bilang seperti kembang kol, seperti itu ya. Terus bisa mengembang dan mengempis secara elastis. Jadi paru-parunya ini masih elastis dan baik ya. Dan di sini ini juga ada lengkungan pada diafragmanya. Karena bentuk parunya itu masih simetris, masih bagus, masih elastis. Nah, apa yang terjadi pada paru-paru pada yang sudah PPOK? Nah, ini yang terjadi. Bentuk alveolusnya itu tidak beraturan. Alveolus itu ini ya, dia itu seperti kantung-kantung udara di paru-paru kita itu, dia berisi udara yang kecil-kecil ini, dia tidak beraturan lagi. Yang awalnya tadi masih bagus, cantik, bulat-bulat seperti anggur, seperti itu ya. Dan sekarang dianya sudah tidak beraturan lagi bentuknya. Paru-parunya karena ada keterhambatan dari aliran udara tadi, karena terjadi sesuatu, karena obstruktif tadi, maka kembang kempis atau elastisitas dari paru-parunya itu tidak sebaik yang paru yang sehat. Sehingga dia terbatas. Makanya kalau ada yang PPOK, orang yang PPOK tuh mengatakan bahwa dianya itu nanti nafasnya akan pendek. Karena memang dia berusaha untuk bernafas, tetapi paru-parunya itu tidak terkompensasi dengan baik untuk melakukan elastisitasnya atau melakukan fungsinya dengan maksimal lagi, seperti itu. Jika dilakukan fotoronsen, bagian paru-paru yang mestinya melengkung terlihat datar. Nah, ini tadi ya. Jadi paru-parunya itu nanti juga karena fungsinya itu tidak lagi maksimal atau tidak semestinya, bentuk paru-parunya itu atau lengkungan dari diafragmanya itu tidak nampak lagi atau bisa lengkungannya itu tidak ada atau datar ya. Jadi inilah yang terjadi di paru-paru, perbandingan antara paru-paru yang masih sehat dengan paru-paru yang sudah terkena PPOK. Nah, ini juga ini kalau sudah ada PPOK bisa dilihat kalau sebelah ini adalah paru-paru yang sehat, yang sebelah sini adalah paru-paru yang sudah ada PPOK-nya. Jadi kalau ada emfisema, ini ya bentuk gambarannya yang di atas itu. Terus kalau ada bronkitis kronik, dia nanti ada seperti berisi ya, seperti ada berisi-berisi seperti ini, baik itu adalah berisi cairan maupun seperti mukus dan lain-lainnya ya. Makanya yang harusnya paru-paru kita itu berisi dengan udara, tapi dengan adanya PPOK bisa jadi terjadi bukan udara, bisa jadi cairan-cairan yang lain yang mengisi dari bagian paru-paru itu sehingga mengakibatkan hambatan aliran dari si udara ini. Nah, ini ya. Nah, ini untuk nice to know aja sih sebenarnya untuk masyarakat. Jadi sebenarnya kalau untuk gejala dari PPOK itu sendiri, nah ini gejalanya ya. Gejala awalnya kadang-kadang sesak nafas, terutama setelah berolahraga, batuk ringan dan berulang, perlu sering membersihkan tenggorokan, terutama di pagi hari ya. Sampailah ke gejala yang sedang, sesak napas bahkan setelah olahraga ringan, mengi ini bunyi. Kalau kita kemarin pemirsa TVRI di rumah kita ada bahas asma, bunyi seperti anak ayam. Ngi seperti itu ya. Waktu dianya itu bernafas, terutama waktu dia mengeluarkan nafas atau ekspirasi memanjang, seperti itu ya. Karena ada penyempitan seperti itu.
Terus ada batuk yang kronik, sering pilek dan flu, kekurangan energi, serta lanjutan kelelahan pembekakan kaki dan ini. Sebenarnya gejala PPOK ini kan yang paling sering adalah sesak. PPOK ini juga sebenarnya ada yang ringan, sedang, dan berat. Sebenarnya ada juga tabelnya untuk menentukan derajatnya, untuk menentukan klasifikasi PPOK ini. Tapi sederhananya biasanya akan dikatakan ringan, sedang, berat. Semakin ringan aktivitas yang dilakukannya, tetapi sesaknya itu semakin hebat, berarti dia sudah masuk kategori yang berat. Yang berat ya. Contoh, misalnya dianya itu tidak beraktivitas saja sudah sesak, berarti dia kategori yang sedang atau berat. Atau dianya itu memang sesaknya muncul ketika sesudah aktivitas yang berat, berarti dia masih yang ringan. Sederhananya, semakin dianya itu mengganggu aktivitas seseorang, berarti PPOK-nya itu sudah berat. Berat. Ada PPOK yang pakai baju aja dia sudah sesak. Duduk aja dia sudah sesak. Ada. Karena PPOK ini dianya itu gangguan di parunya itu bisa dibilang persisten. Nah, mungkin sedikit cerita kalau asma beda. Bedanya apa dengan asma? Kalau asma kita bicaranya alergen. Ada faktor pencetus. Hilang faktor pencetusnya, hilang alergennya, hilang inflamasinya atau sudah diobati, nanti hilang peradangannya, akan kembali lagi parunya itu yang normal. Tapi kalau PPOK dia tidak akan kembali seperti normal kembali. Ya, hanya saja bisa dikontrol atau dikurangi gejalanya. Itu bedanya dengan asma, ya. Baik, Dok, izin bertanya, kalau bedanya dengan olahraga, kita setelah olahraga yang cukup banyak gitu ya, kan kita sesak nafas juga tuh karena bilangnya, aduh kehabisan nafas gue, kayak misalnya saya misalnya begitu ya. Itu gimana ngebedainnya, Dok? Antara sesak nafas kita habis olahraga tapi kita sehat, atau sesak nafas setelah olahraga karena punya PPOK, gejala awalnya. Ada nggak perbedaannya? Ya, bisa dibilang sederhananya, kalau kita yang normal, yang tidak PPOK atau yang masih sehat paru-parunya itu, kalau memang olahraganya itu udah jenis aerobik, yang berat-berat ya, dengan jangka waktu misalnya 15 menit sampai 20 menit, itu terus ada nafasnya tersengal-sengal, seperti itu ya, ada sesak tapi bukan sesak sebenarnya, itu adalah nafas yang tersengal-sengal seperti itu, dengan istirahat, dia nafasnya akan kembali normal. Tetapi beda dengan PPOK. Kalau dengan PPOK, dianya itu dengan istirahat, sesaknya masih atau semakin progresif atau semakin bertambah. Itu kalau dengan orang PPOK. Sesaknya bisa tetap seperti itu atau semakin sesak. Kalau kita normal, habis olahraga, sesak, kita istirahat sebentar ya, pendinginan sebentar, minum, nanti nafasnya akan semakin bagus lagi, balik lagi ke awal. Jelas perbedaannya ya, Dok ya, kelihatan sakitnya begitu ya, Dok. Betul. Nah, gejala lain biasanya yang khas juga pada orang-orang yang PPOK ini, terutama biasanya yang memang dianya itu sesaknya udah lama sebenarnya, tetapi mungkin yang dulu itu masih ringan atau dibawa istirahat sebentar, itu sudah hilang sesaknya seperti itu ya, atau batuk kronik tapi dibiarkan lama-lama. Biasanya ada gejala khasnya itu waktu kita periksa di bagian dadanya itu yang namanya tuh barrel chest. Khas. Biasanya kalau bapak-bapak yang datang ke saya batuk terus sesak ya, terus ininya agak naik sedikit, terus agak nampak apalagi kalau pakai baju yang agak ketat itu akan nampak dianya itu dadanya itu seperti tabung. Seperti apa? Seperti drum gitu ya. Jadi memang ada pembesaran di bagian anterior dari dadanya itu. Kalau orang normal dadanya adalah seperti ini. Kalau orang yang barrel chest atau yang PPOK, dia nanti akan kelihatan bentuk dadanya itu dari samping seperti ini. Nih, ada gambaran seperti tabung. Seperti itu ya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena itu tadi, sesak yang jangka panjang. Karena kompensasinya, jadi dia akan membentuk perubahan anatomi dari bagian dada juga. Ya, jadi ada yang namanya pembesaran di bagian dadanya di anterior dan lainnya. Itu kelihatan sekali ya, Dok ya, badannya kurus bagian perut ya, kemudian dadanya saja yang membengkak gitu ya.
Dia kalau orang PPOK ini dia sebenarnya tidak terlalu mempengaruhi berat badan. Ada yang memang kurus, ada yang intinya tidak ada ya khas. Misalnya kalau kayak TBC mungkin memang ya gejalanya memang berat badan yang nurun sekali. Kalau PPOK tidak terlalu berkaitan dengan berat badan. Ada kok orang PPOK yang berat badannya bagus, ada yang memang kurus, ada yang gendut, nggak ada masalah. Seperti itu, tidak ada terjadi penurunan. Maksudnya tidak ada terjadi penurunan berat badan yang drastis pada kasus-kasus PPOK ini. Oke, ini gejala-gejalanya ya. Khas juga itu yang barrel chest, seperti itu. Oke, mungkin kalau diagnosa nanti akan dilanjutkan sama Dokter Bella. Baik, terima kasih Dokter Elsa. Sama-sama. Nah, kita lanjut ke Dokter Bella ya. Silakan Dokter Bella. Oke, itu tadi kita udah dijelasin ya tentang gejala. Jadi gejalanya itu nanti lama-kelamaan dia bakal terus progresif kalau misalnya yang PPOK ini ya. Nah, terus gimana buat diagnosisnya? Jadi diagnosis itu dari cerita awal tadi, dari semua gejala, terus apa yang dirasakan pasien gitu ya, itu kan bisa kita tanya, itu namanya anamnesis ya. Biasanya pasien yang datang kalau dokternya tanya apa gejala yang paling dirasakan, itu yang pertama adalah sesak nafas ya. Terus yang kedua itu adalah batuk yang kronis, jadi batuknya nggak cuma 1 minggu, 2 minggu, tapi dia batuk terus-terusan walaupun nggak kencang gitu ya, nggak banyak dahaknya. Nah, dan juga sputumnya itu produktif, jadi kadang-kadang emang ada dahak yang keluar, kadang cuma hanya batuk yang terus-menerus, ditambah dengan adanya, pasti kita tanya faktor risiko yang udah dijelasin tadi, salah satunya adalah merokok ya. Jadi merokok itu sampai kita tanya berapa bungkus sehari, berapa batang sehari, karena itu benar-benar mempengaruhi juga ya. Terus atau di sekitar rumahnya tadi punya suka bakar sampah kah gitu, atau masih di rumahnya masih pakai tungku yang masih pakai kayu bakar yang berasap gitu ya. Nah, dari pemeriksaan fisiknya yang kita bakal lihat ya, yang pertama itu biasanya akan ada kebiruan. Sianosis itu artinya kebiruan ya, dia itu bisa di ujung-ujung jari yang paling terlihat biasanya karena oksigennya tadi nggak sampai nih, sampai ke ujung-ujung di perifer gitu ya. Karena kan yang paling ujung itu dia harus berkorban nih untuk kerjanya jantung kita, kerjanya otak kita gitu ya. Biasa ada sampai kebiruan. Terus juga ada yang namanya poor sleep breathing. Jadi poor sleep breathing itu karena saking sesaknya, jadi nafasnya orang yang PPOK itu dia sampai mulutnya mencucu gitu ya. Saking sesaknya dia menahan untuk bernafas itu sampai bantuannya tuh bibirnya sampai mencucu kayak gitu ya, kayak ikan. Terus abis itu ada pelebaran sela iga. Nah, itu ya yang tadi dijelasin juga. Ada pelebaran sela iga. Jadi pas kita buka dadanya itu tuh sela iganya yang tadinya normal tuh kayak lebih membesar karena tadi bentuknya pun juga udah berubah karena kompensasi sesak tadi gitu. Terus juga ada kalau nanti kita periksa ada ronki dan juga ada wheezing, itu suara nafas tambahan ya. Nah, pada pemeriksaan penunjang biasanya nanti setelah kita tahu ini curiga ke PPOK, nanti kita akan periksa yang namanya spirometri. Jadi nanti pakai alat gitu ya, alat di rumah sakit ada, nanti kita suruh tiup gitu. Pasiennya nanti kita suruh tiup sampai berapa nilainya, ada nilai khas tersendiri gitu ya. Dok, itu dok izin nanya. Oh Dok, iya, kalau boleh. misalnya awal-awal kan anamnesis kan bisa dianggap biasa aja tuh mungkin ya karena kan batuk, kenapa susah gitu. Nah, sampai ke bulan keberapa dia tiba-tiba ada di posisi harus di PEMSIS begitu diagnosisnya. Biasanya kalau pasien itu dia udah datang dengan sesak nafas yang hebat gitu ya, terus juga ada batuk gitu. PEMFIS itu pasti kita langsung kelihatan ya, langsung kita periksa gitu. Kalau dia sampai ke sianosis itu yang udah gejala berat biasanya gitu. Kan tadi udah ada jelasin buat gejala ringan, gejala sedang dan juga gejala berat ya. Kalau misalnya dia masih batuk, terus masih sesak nafasnya juga masih terkompensasi gitu, itu belum sampai yang dia poor sleep breathing gitu ya, belum sampai pelebaran sela iga seperti itu. Tapi kalau dari pemeriksaan fisik pasti dokternya pun langsung lihat, langsung periksa gitu apa aja yang berubah dari keadaan fisik pasiennya gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ada juga yang namanya PPOK eksaserbasi akut. Jadi PPOK ini dari gejalanya tadi itu tuh dia bisa memberat secara tiba-tiba dan juga terjadi perburukan dari gejala
PPOK ini sendiri gitu ya. Jadi PPOK yang lebih berat, dilihatnya dari apa? Dilihatnya kalau misalnya dia udah ada retraksi otot pernapasan yang tadi saat dia bernafas itu setelah iganya itu makin lebar ya kelihatan, terus juga ada sampai kebiruan dan batuknya itu dia makin masif, jadi makin terus menerus disertai dahaknya atau sputumnya itu bisa sampai yang namanya itu purulen gitu ya, warnanya bisa sampai ke kuning-kuningan seperti itu. Terus juga hemodinamiknya tidak stabil, ada juga sampai penurunan kesadaran, saking dia menahan sesaknya tadi, batuknya tadi, perburukan gejala ini itu bisa jadi pasiennya sampai penurunan kesadaran gitu ya. Terus juga laju pernapasannya atau respiratory rate-nya itu lebih dari 30, sedangkan kalau misalnya kita normal itu 20 sampai 22 gitu. Kalau misalnya dia udah lebih dari 30 itu berarti udah sesak hebat gitu ya. Terus juga dilihat dari faktornya apakah ada terjadi infeksi. Karena kan tadi PPOK sebenarnya bukan karena ada infeksi, tapi ditambah dan diperberat karena adanya faktor infeksi sendiri, itu bisa jadi namanya PPOK eksaserbasi akut gitu ya. Ada serangan yang memberat seperti itu. Untuk pemeriksaannya sendiri ya nanti bisa kita lihat dari pulse oximeter, itu yang alat yang biasanya punya di rumah ya, yang kita cek sendiri biasanya itu pasti kurang dari 90 biasa karena dia sesak hebat seperti itu. Oke, lanjut ya ke penanganan dari PPOK. Jadi untuk penanganan PPOK sendiri yang paling pertama adalah dari diri sendiri. Kalau misalnya merokok, maka berhentilah untuk merokok ya. Jadi langkah yang paling penting dari penanganan PPOK adalah berhenti merokok untuk yang merokok gitu ya. Dan yang tidak merokok, hindari paparan terhadap rokok itu, seperti itu, dari asapnya. Terus yang kedua dari pengobatan. Kalau pengobatan pasti dokternya bakal mengobati secara berbagai jenis obat ya, dari gejala sesaknya sendiri, batuknya sendiri, dan juga peradangan kalau misalnya memang ada infeksi di sana seperti itu. Terus ada juga terapi pernapasan, misalnya karena pasiennya udah tidak lagi bisa, oksigennya tuh kurang, jadi emang dikasih seperti kayak terapi oksigen seperti itu. Terus juga ada untuk program rehabilitasi pulmoner seperti itu ya, untuk melatih dari pernapasannya pasien itu sendiri. Kalau emang udah berat banget bisa sampai ada kasus pembedahan, tapi ini sangat jarang ya. Itu juga untuk kasus-kasus yang emfisema tadi yang udah berat seperti itu. Nah, ini yang paling penting ya, yaitu adalah langkah-langkah mengurangi resiko dari PPOK itu sendiri. Nah, Kemenkes sendiri sebenarnya udah gembar-gembor terus pasti jangan ngerokok, harus kurangin rokok, seperti itu ya. Karena emang bener-bener efek dari rokok itu yang paling bikin banyak penyakit, terutama di gangguan respirasi ya. Nah, makanya kalau jika Anda perokok, maka berhentilah untuk merokok gitu. Kalau misalnya Anda bukan perokok, jangan memulai untuk merokok karena udah tahu apa aja penyakit yang bakal timbul ya, dan harus hindari paparan terhadap asap rokok gitu. Terus kalau misalnya punya rumah di kawasan yang tanpa rokok, maka itu adalah salah satu pemerintah untuk mengupayakan biar nggak banyak orang-orang atau masyarakat yang terkena paparan gitu ya. Dan juga kita harus melindungi diri kita sendiri dari bahan kimia, debu, asap rumah, dan juga di tempat-tempat kerja gitu. Intinya hindari dari paparan asap ya, asap rokok lah, asap beracun gitu. Baik, nah ini sebelum masuk ke komplikasi, kita jeda dulu ya dok ya. Akan kita lanjutkan saja pada pariwara berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito Bersama Kita Sehat.